semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mempresentasikan produk tentang bisnis makanan Coklat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, saya Raffi Mafauzi. Saya Aris Puspitasani. Saya Nita Amelia Trijayani. Saya Abdul Raffi Sengawa. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha yang kami pilih, yaitu usaha yang dipilih kami adalah usaha di bidang F&B, di mana kami berfokus pada penyediaan makanan ringan yang menggunakan bahan kualitas dan yang terbaik, dan tentunya kami memasukkan inovasi yang menarik. Kemudian produk yang kami pilih adalah piscok atau pisang aroma atau pisang coklat, yang kemudian kami modifikasi dengan menambahkan varian rasa dan topping yang beragam dan premium. Kemudian dalam memulai usaha ini, kami mendapat modal dari hasil kolektif setiap anggota kelompok yang sudah dibagi rata sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dihitung bersama-sama. Dan alasan kami memilih usaha ini adalah usaha pisang coklat atau pisang aroma ini adalah usaha yang unik dan popularitasnya mudah diterima di berbagai kalangan. Kemudian kombinasi dari rasa pisang dengan coklat itu memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Selain itu, bahan baku yang diperlukan itu mudah didapat dan proses produksinya itu sederhana dan memungkinkan kami untuk berinovasi dengan berbagai varian rasa. Berikutnya adalah rencana dari anggaran yang kami muat. Di sini ada bahan baku. Bahan baku yang pertama itu terdiri dari pisang. Pisangnya sendiri itu kita hitung dalam per 5 kilo itu harganya 100.000. Terus di situ ada coklat. Di situ coklat kita butuhnya 2 kilo itu sekitar 70.000. Ada juga kulit lumpia itu 100 pieces, kita di situ hitungannya 50.000 per 100 pieces. Terus ada minyak gorengnya 3 liter 50.000. Terus dari kemasan itu ada 30.000. Jadi terus yang terakhir ada gas listrik sama air. Di situ kita tulisnya 50.000. Untuk analisis pasar, yang pertama itu target pasar yang akan kami tuju adalah remaja dan dewasa muda, terutama yang menyukai cemilan manis. Untuk yang kedua, kami akan memenuhi kebutuhan dari pasar itu sendiri dengan cemilan sehat dan praktis dengan cita rasa yang unik. Yang ketiga itu, persaingan dari makanan yang akan kami buat adalah dari produk yang sejenis dan cemilan tradisional lain. Terus yang keempat, ada strategi pemasaran yang kami angkat adalah menggunakan sosial media dan teman terdekat kami sendiri. Analisis SWOT dan pastel itu yang pertama, analisis SWOT dari strategi atau kekuatannya. Kelompok kami mengedepankan produk dengan rasa yang unik dan inovasi dengan bahan baku yang alami. Terus ada kelemahan, di situ kelompok kami tentu belum memiliki modal yang cukup untuk membeli produk atau stand untuk berjualan di event-event seperti Car Free Day, serta pendistribusian kelompok kami yang terbatas hanya di area Magelang Kota dan sekitarnya. Terus peluang dari kelompok kami ini memiliki peluang pada usaha produk ini karena permintaan untuk stek inovasi baru di Magelang. Terus yang ancaman, kelompok kami memiliki ancaman dalam bentuk usaha ini adalah persaingan yang ketat dan perubahan dari seluruh konsumen itu sendiri. Untuk analisis pastelnya itu dari politik sendiri, itu adalah kebijakan dari pemerintah terkait usaha kecil menengah. Untuk dari ekonomi itu ada kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Di bagian sosial itu meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Terus di bagian teknologi itu ada inovasi dalam produksi makanan. Lalu di bagian lingkungan memiliki kebutuhan akan kemasan ramah lingkungan. Terus yang dihukum regulasi keamanan pengamanan. Proses produksinya sendiri yang pertama adalah persiapan bahan baku. Tahap ini dilakukan untuk memilih bahan baku yang berkualitas, terus harus dalam kondisi matang dan segar. Sementara coklat harus memiliki rasa yang baik dan tekstur sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini memastikan bahwa produk akhir memiliki cita rasa yang optimal dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Terus yang kedua ada pembuatan isian. Setelah semua bahan baku itu siap, pisang yang telah dipilih dihaluskan untuk mendapatkan tekstur yang lembut, kemudian ditambahkan coklat ke dalam pisang yang telah dihaluskan.
Setelah itu campuran diaduk hingga merata menciptakan isian yang creamy dan lezat. Terus yang ketiga ada pengemasan kulit lumpia sendiri. Telah disiapkan harus dalam kondisi baik dan tidak sobek. Pada tahap ini kulit lumpia diambil dan diletakkan di tempat yang bersih dan kering. Yang keempat ada persiapan pembentukan. Jadi si kulit lumpianya ini dibentuk digulung-gulung seperti roll gitu. Habis itu dimasukin ke dalam kulkas atau disimpan ke freezer dulu. Yang kelima ada proses penggorengan. Jadi digoreng jangan sampai gosong tapi tetap crispy di luar. Terus coklatnya masih bisa lumer gitu. Yang keenam ada pendinginan dan kemasan. Jadi kalau kemasan sendiri kita sepakat untuk membuat kemasan ramah lingkungan seperti kertas daripada plastik sendiri. Yang nomor 7 itu pemasaran dari Cokoban siap untuk dipasarkan. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah distribusi dengan ke berbagai saluran seperti secara online atau ke tempat-tempat dan ke teman-teman kita. Adalah desain logo produk. Nah, di sini kita memakai logo produk yang berbentuk bulat agar gampang untuk ditempelkan di produk dan mengefisiensi biaya. Dan berikut adalah alasan mengapa memilih desain kemasan untuk produk pisang coklat. Yang pertama, visual menarik. Desain yang cerah dan menggugah selera dengan ilustrasi pisang dan coklat menarik perhatian pelanggan potensial. Yang kedua, identitas produk yang jelas. Nama produk pisang coklat Cokoban ditampilkan dengan jelas memudahkan konsumen untuk mengenali produk. Dan yang ketiga, menonjolkan keunikan. Slogan non-verbal di mulut memberikan kesan bahwa produk ini memiliki keunikan dan kelezatan yang tidak bisa dilewatkan. Dan yang keempat, desain minimalis. Gaya desain yang sederhana namun elegan membuat kemasan mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Dan yang kelima, warna yang menyegarkan. Penggunaan warna kuning dan coklat menciptakan kesan segar dan menggugah selera sesuai dengan karakter pisang dan coklat. Dan yang keenam, tahun produksi. Penambahan tahun 2024 memberikan kesan modern dan relevan menunjukkan bahwa produk ini baru dan up to date. Di sini terdapat label kemasan dan ini belum ditempelkan di di kardus yang akan kita buat. Dan di sini terdapat komposisi, terus diproduksi baik konsumsi dan penyimpanan. Desain poster untuk strategi promosi pemasaran kita melalui sosial media di Instagram maupun WhatsApp. Promosi dari pemasaran yang kita ambil itu melalui media WhatsApp dan juga Instagram. Kenapa sih kalau kita mengambil media WhatsApp dan Instagram? Karena kalau melakukan pemasaran di media tersebut itu mudah dilakukan. Nah, kita itu akan melakukan pemasaran secara terkonsep dan mengutamakan tampilan yang menarik. Strategi promosi online melalui WhatsApp dan Instagram di bisnis baru itu memudahkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Karena pemasaran media massa itu memungkinkan komunikasi langsung dan pribadi dengan pelanggan. Nah, kita juga akan menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah yang ada di sekitar Magelang sini. Model pemasaran yang kita ambil itu ada 3, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut itu sangat efektif digunakan di bisnis makanan lokal karena pengalaman dari para pelanggan itu akan mendorong seseorang untuk bercerita dan merekomendasikan kepada orang lain sehingga akan lebih efektif untuk menjangkau komunitas lokal di sekitar lokasi usaha. Yang kedua ada pemasaran melalui konten media sosial. Pemasaran ini tuh lebih fleksibel dan juga hemat biaya karena media sosial itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan cara membagikan konten foto produk, video produk, dan juga testimoni dari para pelanggan. Dan yang terakhir ada pemasaran event atau sampling. Kita itu akan memperkenalkan rasa kepada pelanggan dengan cara memberikan sampel sehingga pelanggan itu akan tahu bagaimana sih cita rasa dari produk kita sehingga mereka akan melakukan pembelian apabila mereka menyukai produk dari kita. Bisnis sederhana yang kita buat ini diharapkan kita itu dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha dan bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim dengan cara memasarkan suatu produk. Selanjutnya di sini adalah benchmarking pisang aroma karamel yang kita observasi. Selanjutnya, usaha yang kita observasi adalah usaha pisang karamel yang didirikan oleh KW pada tahun 2022.
Usaha ini didirikan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dari pemiliknya. Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang menjadi beberapa gerobak yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk depan Alfamart, Gendik, atau Karangmuni. Pisau sendiri adalah usaha UMKM yang fokusnya pada produksi yang konsisten. Kemudian untuk mengelola usaha ini, pemilik mempekerjakan orang lain dan menerapkan sistem pembagian hasil harian yang adil berdasarkan modal yang dikeluarkan. Pertumbuhan pemasaran dan target pasar. Meskipun pertumbuhannya berlangsung secara bertahap, UMKM ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Melihat keberhasilan tersebut, kelompok kami sangat tertarik untuk melakukan wawancara dengan pengelola usaha ini guna menggali lebih dalam tentang produk dan strategi yang mereka terapkan. Target pasar dan proses pemasaran yaitu kalangan remaja dan dewasa yang kalangan usianya itu dari 15 tahun sehingga 30 tahun yang menyukai makanan manis. Penjualannya hanya dilakukan di outlet secara offline dan pemasarannya dilakukan hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut. Ini adalah pengelolaan kualitas dan distributor. Pemilik menjaga konsistensi rasa dengan menggunakan pisang kepok karena memiliki rasa manis dan memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan beberapa varian pisang lainnya. Distributor bahan baku didapatkan dari pasar tradisional. Usaha pisang coklat ini menggunakan bahan dengan kualitas standar dan menggunakan produk lokal. Selanjutnya ada varian rasa. Pisang coklat ini memiliki berbagai varian rasa seperti varian coklat, susu, ketan, stroberi, dan keju. Varian produk yang laris adalah susu dan coklat sehingga penjual menyiapkan stok yang lebih banyak untuk varian tersebut. Setelah penjualannya, kapasitas produksi dalam satu hari sekitar 800 biji dengan harga 1.000 per pack per pieces dengan keuntungan sekitar 400.000. Nah, di sini adalah dokumentasi wawancara kita di Pisang Aroma Karamel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.